Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salam serta salam kami kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, tanpa banyak mukadimah, saya Tiasul Aulia di sini akan membuat video yang bertujuan untuk mengenai tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester di mata kuliah etika dan profesi guru. Baik teman-teman, di sini saya akan langsung masuk ke pasal 4 yang subbabnya yaitu sikap selalu hormat dan khidmat. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayastami'al ilma wal hikmata li ta'dimi wal hurmah. Hendaklah bagi seorang penuntut ilmu untuk mendengarkan atau memahami ilmu dan hikmah untuk mengagungkan dan apapun yang untuk menghormatinya. Kemudian wa ilmu sami'a mas'alatan wahidatan aw hikmatan wahidatan al-famarrah. Sekalipun satu masalah ataupun satu hikmah, yang satunya itu diulang berkali-kali. Wakilah man lam yakun ta'dimuhu ba'da alfin marratin kata'dimihi fi awwali marratin falaysa min ahli ilmi. Yang dikatakan seseorang yang telah wujud yang pengagungan dan setelah adanya pengulangan sebanyak 1000 kali tidak menyamai wujud pengagungannya sebagaimana awal mulanya, maka ia termasuk ahli ilmu. Di sini teman-teman maksudnya adalah kalau kita belajar baik itu ilmu agama atau nasihat ataupun pelajaran hidup, kita harus tetap hormat dan mengagungkannya ilmu tersebut apapun itu. Contohnya gini, waktu pertama kali guru kita mengajarkan sholat itu wajib. Nah, kita dengarnya itu dengan mata yang berbeda-beda karena itu adalah ilmu yang pertama kali kita dengar. Tapi setelah 10 kali, setelah berkali-kali guru kita menjelaskan, di situ kita mulai merasa bosan, sudah mulai mencoret-coret buku atau sudah mulai berbicara dengan teman. Itu artinya kita sudah bosan, kita merasa ilmu itu sudah cukup bagi kita. Tapi sejatinya itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita sebagai penuntut ilmu itu etikanya tidak seperti itu teman-teman. Karena hatinya itu tetap menghormati, hati seorang penuntut ilmu itu harus menghormati ilmu yang diulang berkali-kali kapanpun itu. Kenapa? Di sini saya akan menjelaskan ada 3 poin. Pertama, ilmu itu cahaya. Seperti ada hadis yang mengatakan al ilmu nur wa nurullahi la yadil rasi. Ilmu itu seperti cahaya dan cahaya Allah itu tidak digunakan kepada orang yang bermaksiat. Maksudnya ini apa teman-teman? Itu kalau kita meremehkan itu termasuk dari maksiat seorang penuntut ilmu. Allah itu udah didengar kali-kali, masa lagi lah didengar, nah kita ngobrol aja. Nah, hasutan setan seperti itulah yang membuat kita kayak malas lah, diulang terus perasaan ini terus seperti itu. Tapi sejatinya ilmu itu cahaya, dan karena kita meremehkan itulah cahaya itu tidak mau masuk ke dalam hati kita. Poin kedua yaitu adalah setiap pengulangan ada hikmahnya. Apa itu maksudnya? Yaitu kita bisa dapat sudut pandang yang baru. Kita bisa melihat dari perspektif yang lain, kacamata lain. Oh, ternyata seperti ini maksudnya. Dari ustaz ini menjelaskan, oh seperti itu. Maksudnya seperti itu teman-teman. Kemudian terakhir di poin ketiga, adab itu adalah di atas sebelum ilmu. Kenapa? Kenapa adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Kalau bisa teman-teman ingat, ilmu itu lebih rendah daripada adab. Karena apa? Kalau kita bandingkan kitab dengan setan, itu adalah adabnya, bukan ilmunya. Kalau kita
bandingkan ilmu kita dengan ilmu setan atau iblis, mereka itu jauh lebih pintar, jauh lebih mumpuni ilmunya. Makanya perbedaan kita dengan iblis yaitu dari adabnya. Seperti itu. Nah, misalnya saya kasih umpamanya, contohnya Kak Putri suka makan es krim rasa vanila. Nah, pertamanya rasa enak banget. Setelah itu yang kedua kalinya enak. Setelah 10 kali ya, rasanya udah biasa aja nih, gitu kan. Nah, itulah rasa bosan. Seperti itu juga dengan ilmu. Ilmu itu rasanya manis, tapi kalau diulang-ulang, namanya kita manusia, pasti kita akan bosan. Tapi kita harus ingat, seorang penuntut ilmu itu tidak boleh ada namanya bosan dari satu kata ilmu itu. Waktu diulang berkali-kali terus, misalnya sholat itu wajib, sholat itu wajib, sholat itu wajib. Tapi tidak boleh bosan. Kita harus mendengarkan lagi. Oke, terus dengar. Oke, sampai situ saja. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan teman-teman bisa paham dan kita akan mendapatkan hikmah dari balik